Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Farid Rizky Fauzi. Di sini saya ingin memaparkan tentang review jurnal saya dalam mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Judul jurnal yang saya review kali ini yaitu berjudul Fortifikasi Stik Roti dengan Pomes Anggur Merah Berpengaruh pada Sifat Nutrisi, Teknologi, dan Sensorik. Jurnal ini dibuat pada tahun 2021. Untuk pendahuluan, produk roti yang dikonsumsi secara luas di seluruh dunia dapat mewakili potensi besar sebagai pembawa bahan-bahan fungsional yang meningkatkan karakteristik global yang sehat dari bahan makanan tersebut. Tujuan alternatif dari produk sampingan pangan adalah penggabungannya ke dalam matriks pangan yang berbeda, sehingga menjadi bahan pangan fungsional dan sumber senyawa bioaktif. Industri wine menghasilkan banyak limbah, termasuk Grape Pomace atau GP. Satu hektoliter anggur menghasilkan sekitar 17 kilogram GP. Meskipun GP dapat dianggap sebagai makanan baru, ekstraknya telah disetujui oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa sebagai pewarna makanan pada selai jeruk, minuman, permen, es krim, dan juga produk farmasi. Breadstick adalah roti tradisional berbentuk pensil yang telah digulung dan dipanggang dan banyak dikonsumsi karena rasanya, kerenyahan, dan umur simpannya yang lebih lama. Breadstick merupakan olahan makanan yang cocok untuk difortifikasi guna meningkatkan profil nutrisi secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya. Untuk bahan dan metodenya, yang pertama bahan itu ada tepung terigu, minyak zaitun ekstra virgin, garam biasa, ragi kering aktif, dan juga tepung gandum malt. Untuk metodenya itu GP diperoleh setelah fermentasi alkohol dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 40 derajat Celcius. Batang dan biji dibuang secara manual, dan GP digiling dan diayak untuk mendapatkan bubuk dengan ukuran partikel kurang lebih 200 hektometer. Serbuk yang diperoleh disimpan dalam ruang hampa di tempat gelap. Untuk persiapan dan stik roti, breadstick diproduksi oleh Panificio Zorz, masing-masing diperoleh BSD, BS5, dan BS10. Untuk pembuatan adonan, BSD dicampurkan 8 kg tepung terigu, 380 gram minyak zaitun ekstra virgin, 200 gram Saccharomyces cerevisiae kering, 150 gram garam, dan 40 gram tepung terigu malt. Untuk BSD, BS5, dan BS10 masing-masing 4,5, 4,7, dan 5,0 liter air ditambahkan ke dalam adonan untuk memperoleh campuran dengan karakteristik kemampuan kerja yang serupa. Bahan-bahan yang dicampur dengan mesin pengaduk planetari profesional, adonan diproses dengan siter otomatis untuk mendapatkan stik roti. Breadstick secara otomatis ditempatkan di atas loyang stainless steel. Setelah fase ragi selama 30 menit pada suhu 32 derajat, stik roti dimasak dalam oven listrik pada suhu 168 derajat Celcius selama 27 menit. Didinginkan hingga suhu kamar dan akhirnya dikemas dalam film polipropilen transparan. Masing-masing berisi sekitar 50 gram sampel. Breadstick disimpan pada suhu kamar di tempat gelap. Selanjutnya ada evaluasi sensorik stik roti. Profil sensorik dari stik roti ini dievaluasi oleh sekelompok 18 panelis terlatih, yaitu 8 laki-laki dan juga 10 perempuan berusia 22-28 tahun, yang direkrut dari mahasiswa sukarelawan Departemen Bioteknologi Universitas Verona. Setelah menghasilkan 14 atribut sensorik, yaitu keseragaman warna, keteraturan alveolasi, keharuman, bau anggur, bau global, rasa manis, rasa asin, keasaman, kepahitan, kerapuhan, kekerasan, butiran pasir, dan juga astringensi. Para juri dilatih untuk mengenali intensitasnya. Para juri menerima 2 batang roti yang diletakkan di atas piring tertutup secara seimbang dan acak. Skala 9 poin digunakan untuk menggambarkan intensitas semua atribut, dengan 1 mewakili intensitas terendah dan 9 menunjukkan intensitas tertinggi. Para panelis juga mengomentari penerimaan keseluruhan terhadap stik roti. Sampel dianggap dapat diterima jika nilai rata-ratanya lebih dari 5. Dan untuk kesimpulan dari review jurnal ini, yaitu hasil penelitian ini menyoroti dampak signifikan penambahan GPP terhadap sifat adonan dan stik roti
Sebagai produk akhir, penggantian tepung terigu dianggap GPP menghasilkan adonan yang lebih ulet dan kurang terlentur dibandingkan sampel kontrol. Perubahan karakteristik teologi adonan telah menyebabkan produksi sampel yang difortifikasi dengan volume dan volume spesifik yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel kontrol. Selain itu, penambahan GPP menyebabkan pengasaman pada stik roti dan secara substansial mempengaruhi karakteristik warna dan teksturnya. Secara nutrisi, stik roti yang diperkaya GPP memiliki kandungan senyawa fenolik dan serat pangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil ini, GPP telah terbukti menjadi bahan fungsional yang berharga untuk menghasilkan stik roti yang kaya serat dan antioksidan serta memiliki daya terima sensorik yang baik. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.